Bab 99. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Pakmas Descendants dapat menggunakan semua item, hampir kebal terhadap semua kondisi abnormal, memiliki skill yang membuatku abadi untuk waktu singkat, dan skill pasif lainnya. Serta, Pakmas Swordsmanship. Jika aku mempertimbangkan pertumbuhan statistik yang luar biasa dari produksi item, itu adalah kelas yang termasuk tipe tempur. Namun, Pakmas Descendants pada dasarnya adalah blacksmith. Dari penilaian, perbaikan, peningkatan, produksi, dan penciptaan item. Pakmas Descendants paling bersinar, ketika datang ke blacksmith. Landasan, tungku, dan alat-alat produksi lainnya, semuanya menjadi panggung utamaku. Mendesah, mendesah. Aku mulai menuangkan biji mithril, kok, dan batu kapur ke dalam blast furnace. Anda dapat merasakan suhu akibat perubahan suhu lingkungan yang cepat. 30 derajat, 31 derajat, 31.5 derajat, 33 derajat, 36 derajat, 39. Pakmas Descendants sensitif terhadap perubahan suhu. Jika ada tungku di sekitarnya, Anda dapat mengukur suhu di dalam tungku secara akurat. Aku sudah menguasai Bellow. Tidak, itu adalah kelas legendari yang tidak bisa dibandingkan dengan guru NPC. Suhu tungku naik tajam seperti yang aku maksudkan. 1000 derajat, 1100 derajat, 1350. Mithril. Besi sejauh ini merupakan bahan yang paling umum digunakan untuk membuat barang. Biji besi cocok untuk peleburan pada suhu antara 1,150 sampai 1,250. Namun, peleburan mithril membutuhkan suhu yang lebih tinggi, dan diperlukan teknik untuk mempertahankannya, dalam kisaran yang diperlukan. Aku harus mempertahankannya antara 1820-1840. Itulah sebabnya, peleburan mithril hanya tersedia untuk Advanced Blacksmith Mastery level 3 atau lebih tinggi. Tidak mungkin bagi blacksmith rata-rata untuk menaikkan suhu tungku, hingga lebih dari 1800 derajat. Mereka yang memiliki Advanced Blacksmith Mastery level 2 mungkin bisa menaikkan suhu hingga 1800 derajat. Tapi, tidak mungkin bagi mereka untuk mengendalikannya. Namun, itu sederhana bagiku, sebagai Pakmas Descendants. Secara khusus, aku sudah berurusan dengan mithril, saat membuat Divine Shield. Aku bisa mencium mithril, bahkan dengan mata tertutup. Namun, aku tidak mampu untuk tidak fokus. Suhu tungku ditetapkan pada 1840 derajat dan seiring waktu, biji mithril mulai meleleh perlahan. Di dalam tungku yang lebih dari 1800 derajat, biji mithril meleleh dicampur dengan karbon monoksida yang dihasilkan dari kok, dan dibuat besi kasar dengan karbon dan mithril. Pada saat yang sama, pengotor yang dipisahkan diubah menjadi terak oleh batu kapur dan dibuang secara terpisah. Proses ini merupakan reproduksi metode peleburan yang digunakan dalam pengecoran besi modern. Yang berarti, peleburan di Satisfy meniru teknik peleburan modern. Ini ditulis di forum tentang kelas blacksmith. Mengapa aku perlu memahami prinsip-prinsip, ketika aku bahkan tidak mendapatkan lisensi? Apakah aku tidak perlu melakukannya dengan benar? Aku mengisi cetakan dengan logam cair. Warna oranye misterius mithril begitu indah, sehingga rasanya seperti jiwaku terbang menjauh. Cantik, itu lebih cantik daripada wanita. Heok. Apa yang aku pikirkan sekarang? Rasanya, seperti aku menjadi otaku mineral. Aku harus melakukan sesuatu, jika aku tidak ingin memperkenalkan diri sebagai, menikah dengan pekerjaanku, ketika aku berusia 50 tahun. Tidak, tapi, aku sebenarnya tidak populer dengan wanita. Aku setidaknya harus memiliki hubungan sebelum aku mati. Bahkan, jika itu bukan pernikahan. Aku mulai khawatir, jika aku benar-benar akan menikah dengan pekerjaanku. Betapa busuknya. Setelah kejadian dengan Ah Yong, kepercayaan diriku dengan hubungan telah turun ke bawah. Kapan aku bisa mengatasi efek samping ini? Aku sangat khawatir, tentang masa depanku, ketika aku menuangkan mineral cair ke dalam cetakan yang aku siapkan sebelumnya. Sekarang, aku harus menunggu mineral yang meleleh itu mengeras. Aku tidak bisa bermain-main sambil menunggu. Waktu adalah uang. Aku harus menutupi biaya dari semua uang yang aku habiskan untuk pakaian, potong rambut, dan makanan ketika aku bertemu Ah Yong. Aku mengambil kayu tipan yang aku atur di satu sisi, dan mulai memotongnya. Tipan seperti versi bambu yang ditingkatkan. Itu puluhan kali lebih keras dan tangguh daripada bambu. Membuatnya cocok untuk digunakan sebagai bahan untuk tombak. Itu populer, ketika digunakan untuk membuat ornamen, karena warna biru transparan. Tapi, itu terlalu mahal untuk digunakan untuk ornamen. Menggunakan kayu tipan sebagai ornamen, adalah salah satu simbol orang kaya. Aku memangkas kayu tipan menjadi bentuk lurus dan memotongnya sepanjang 178 cm. Suara mendesing. Suara mendesing. Aku mengayunkannya beberapa kali, saat aku merasakan cengkeraman dan berat. Bahkan dengan ketahanan ini, kekuatannya sebanding dengan baja. Itu mahal. Ini akan menjadi poros untuk tombak Gale. Harmoni perak dan biru terikat untuk membuat tombak indah dan mewah. Selanjutnya adalah titik tajam tombak. Aku menyelesaikan batang tombak dan mengeluarkan mithril semi padat di dalam cetakan. Kemudian, aku mempersenjatai diri dengan barang produksiku.
Palu Blacksmith tidak dikenal. Peringkat, Epic. Daya tahan, 350/350. Attack power, 70-80. Peluang membuat item rare, plus 17%. Peluang membuat item epic, plus 7%. Palu Blacksmith yang dibuat oleh pengrajin dengan skill dan potensi besar, tapi agak kurang pengalaman dan reputasi. Ini adalah palu yang diproduksi oleh pengrajin itu sendiri, sehingga tidak cocok untuk blacksmith lainnya untuk digunakan. Ketentuan penggunaan. Pakmas Descendants. Berat, 80. Tentu saja, karena aku sudah membuat palu, kemungkinan membuat barang rare dan epic telah meningkat. Sangat disayangkan jika itu tidak meningkatkan kemungkinan membuat item yang dinilai unik dan legendari. Tapi, itu karena palu itu sendiri diberi peringkat epic. Aku percaya jika palu yang diberi peringkat unik akan meningkatkan peluang membuat item dengan peringkat unik. Dan palu legendari akan meningkatkan peluang membuat item legendari. Cepat atau lambat, aku akan membuat palu peringkat legendari. Tang, tang. Aku mengulangi pekerjaan memanaskan mitril, menempa dengan palu, dan melelahkan jumlah karbon di mitril ke jumlah yang sesuai. Ini adalah operasi pembuatan baja. Mitril marah menjadi lebih halus dan mengambil bentuk pisau tombak. Mendesah. Tubuhku basah oleh keringat. Ada kabut tebal fajar di luar jendela. Tang, taang. Terlepas dari suara petualang yang kembali dari berburu, hanya ada suara paluku di jalan-jalan Winston yang tenang. 4 jam kemudian. Aku menyelesaikan poin mitril untuk kepuasan dan menempelkan tendon Griffon padanya. Yang pertama dari 3 Gale Spears yang ditugaskan oleh Pon selesai. Blacksmith's Legendary Bread telah meningkatkan efektivitas item produksimu. Baik. Untungnya, buff napas diaktifkan. Sekarang kuncinya adalah peringkat item. Aku menyaksikan jendela informasi yang muncul di depanku dengan antisipasi. Gale Spear. Peringkat, unik. Daya tahan, 432/432. Attack power, 476. Critical chance, plus 5%. Attack speed, plus 10%. Asterisk attack speed akan meningkat sebesar 1% untuk setiap serangan yang menghubungkan. Asterisk skill, benar ilusi, akan dihasilkan. Asterisk skill, keinginan pembuat, akan dihasilkan. Konten iklan. Item yang dibuat oleh pengrajin dengan skill dan potensi besar, tapi pengalaman dan reputasinya agak kurang. Sangat ringan, sehingga semakin terampil pengguna. Semakin banyak kekuatan yang dapat dimaksimalkan. Namun, keringanan ini bisa merugikan. Ini berisi asal pengrajin yang ingin dilahirkan kembali, sebagai tombak yang sangat baik. Pembatasan pengguna. Level 240 atau lebih tinggi. Strength lebih dari 750. Agility lebih dari 400. Advanced Spear Mastery level 2 atau lebih tinggi. Berat, 200. Item yang diberi peringkat unik diproduksi, sehingga semua statistik secara permanen naik plus 12 dan reputasi di seluruh benua meningkat sebesar plus 300. Wah. Aku telah membuat 2 benda legendari, pedang transendensi diri dan Divine Shield. Tapi, satu-satunya barang unikku adalah dagger ideal. Faktanya, item legendari lebih kecil kemungkinannya diproduksi daripada item unik. Tapi tidak ada banyak perbedaan. Dengan kata lain, membuat item unik sama sulitnya dengan item legendaris. Item legendari muncul sekaligus. Hahaha. Aku sangat senang, seolah-olah aku bisa terbang. Ini bahkan lebih merupakan jackpot, karena efek dari skill Bread. Gale Spear terukur unik, yang ditentukan dalam metode produksi memiliki daya tahan total 363 dan attack power 400. Tapi, Gale Spearku yang diberi peringkat unik adalah 19% lebih tahan lama dan kuat, dari apa yang dijelaskan dalam metode produksi. Aku terkesan, karena skill Blacksmith's Legendary Workmanship level 2 menaikkan statistik item sebesar 12% dan Blacksmith's Legendary Bread level 2 meningkatkannya sebesar 7%. Apa skill keinginan pembuat itu? Aku memeriksa informasi skill yang ditambahkan. Keinginan pembuat. Damage senjata akan meningkat 30% selama 2 menit. Itu bisa tumpang tindih dengan jenis efek buff yang sama. Konsumsi daya tahan senjata, 100. Itu meningkatkan damage senjata sebesar 30% selama 2 menit. Itu adalah penampilan biasa, tidak jauh berbeda dari skill buff normal. Tidak, secara umum, durasi rata-rata skill buff adalah 10 menit, jadi ini agak kurang. Tapi ada sesuatu yang harus diperhatikan. Bagian terbesarnya adalah bisa tumpang tindih dengan efek buff yang sama. Jika keinginan pembuat digunakan dengan skill senjata encan yang meningkatkan damage sebesar 30%. Efek itu akan menumpuk dan damage pada lawan akan menjadi plus 60%. Ini adalah skill yang sangat langka, karena itu tidak biasa bagi buff untuk tumpang tindih. Itu adalah skill yang membutuhkan daya tahan senjata, bukan mana. Itu adalah skill yang sangat bagus sebagai kartu truf. Tapi ada penalti besar, daya tahannya menurun hingga 100. Ini adalah jackpot besar. Haruskah aku berbagi informasi item ini dengan guild, dan mengejutkan semua orang? Aku membayangkan Jishuka, kekaguman dan pujian anggota guild.
Secara khusus, aku mengantisipasi reaksi Pon. Dia telah memberiku bahan untuk membuat 3 Gale Spears dan berkata, aku telah bertemu banyak blacksmith. Jadi, aku menyadari betapa sulitnya untuk menghasilkan item dengan peringkat epik. Aku telah memperoleh bahan yang cukup untuk 3 tombak dan tidak terbebani. Aku tidak akan kecewa, jika tombak epik tidak tercipta. Jadi, buat saja dengan santai. Jujur saja, tombak rare tidak buruk untuk digunakan sebagai sub senjata. Aku merasa tidak enak, ketika aku memikirkannya. Apa? Kamu tidak mengharapkan tombak epik muncul? Kamu akan puas bahkan dengan peringkat rare. Hah? Blacksmith legendaris tidak dapat menghasilkan hanya hasil nilai rare. Sebenarnya, ketika aku membuat item 10 kali, hampir semuanya adalah item rare. Kali ini aku bisa berpura-pura. Aku membuat item unik dalam sekali jalan. Petik 1. Berapa Pon akan membayar untuk tombak ini? Aku sangat senang rasanya, seperti jantungku akan meledak. Apa ini? Aku akan menghasilkan banyak uang 3 hari berturut-turut, setelah serangan Malakus. Apakah ini kenyataan? Aku merasa aneh. Setelah menyelesaikan permintaan ini, aku harus menulis buku rekening rumah tangga. Sudah hampir waktunya makan siang. Aku mulai membuat item dari malam sebelumnya, dan butuh lebih dari setengah hari untuk menyelesaikannya. Ah, aku lelah. Aku ingin tidur. Aku merasakan pencapaian yang luar biasa, dan sekarang setelah ketegangan dilepaskan, aku menjadi mengantuk. Jangan membagikan informasi tentang Gale Spear dulu. Aku diberikan 3 hari dengan asumsi, jika aku akan membuat 3 tombak. Aku akan menunjukkannya 2 hari kemudian. Aku ingin bertujuan membuat tombak Gale yang legendaris dengan bahan-bahan yang tersisa. Akhirnya, hari ini. Setelah menugaskan Gale Spears dari Grid, Pon mengabdikan dirinya untuk berburu selama 3 hari. Dan selama 3 hari, dia menjadi lebih tidak puas, dengan senjata yang ia gunakan saat ini. Dia telah pindah ke tempat berburu, di mana monster memberi pengalaman yang lebih tinggi. Ketika level monster meningkat, batas level tombak 190 menjadi lebih jelas bagi Pon. Itu adalah tombak yang telah ia gunakan untuk 53 level, dari level 190 hingga 243. Tapi, sensitivitas Pon tidak bisa mengabaikan sifat inferior tombak. Aku ingin segera menyingkirkan tombak sialan ini. Pon selesai berburu dan santai. Saat dia bersiap untuk berburu lagi, Grid mengetik ke jendela obrolan guild. Pon, ketiga Gale Spears telah selesai. Jadi, datanglah ke bengkel Han saat kamu punya waktu. Oh, tombak akhirnya lengkap. Peringkat apa yang kamu dapatkan? Aku ingin tahu. Pangkat-pangkat silakan bagikan jendela informasi Grid. Anggota guild menjadi bersemangat. Pon memperhatikan jendela obrolan dengan setengah gembira dan setengah gelisah, ketika dia menunggu informasi dari Gale Spears muncul. Namun, Grid melaporkan berita mengejutkan. Aku hancur. Aku tidak ingin mempostingnya di sini. Jadi, datang dan periksa. Vanner tertawa, karena dia menyukainya. Tampaknya, hanya tombak dengan nilai rare yang muncul. Ya, itu benar, Pon. Petik 2. Pon benar-benar kecewa, karena dia mengharapkan setidaknya satu epic Gale Spear, setelah melihat Grid dengan mudah mempelajari metode produksi dan memperkuat kapak Vanner. Aku sudah siap. Performa dasar Gale Spear sangat bagus, sehingga bisa digunakan bahkan jika itu berperingkat rare. Pon segera berhenti berburu dan berjalan ke Winston. Jarak tempat berburu baru ke Winston tidak jauh. 3 jam kemudian, dia tiba di bengkel Han dan melihat beberapa anggota guild, termasuk Jisuka dan Vanner. Pon mengerutkan kening pada Vanner yang tertawa kecil. Kenapa kalian semua ada di sini? Aku ingin melihat wajah kecewamu. Yah, apakah kamu punya keluhan? Kia. Bajingan sialan. Apakah kamu punya keluhan? Beritahu aku, jika kamu memiliki keluhan. Aku akan menunjukkan kekuatan kapakku yang ditingkatkan. Kia. Petik 2. Vanner sangat percaya diri, setelah senjatanya diperkuat oleh Grid. Dia memindahkan tempat perburuannya ke tempat yang lebih kuat, mengobrol lebih sering, dan mengolok-olok Pon setiap kali dia melihat Pon. Dia terlalu bersemangat. Jujur aku sangat iri. Pon gemetar, memikirkan saingannya yang melakukannya sendirian, dan mendekati Grid. Grid, kamu pasti menderita. Pon telah memberitahu Grid, ketika menugaskan tombak, jika dia tidak berharap terlalu banyak, jadi jangan terbebani. Itu benar, tapi dia masih tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Grid memandang Pon dengan mata mengantuk dan menyerahkan 3 tombak. Aku hancur. Aku pikir, aku akan mendapatkan tombak legendari karena yang unik muncul dari awal. Tapi, mereka berdua dinilai epik. Petik 2. Apa yang dikatakan Grid? Semua anggota, termasuk Pon, tertegun. Unik, legendari. Secara khusus, diketahui jika barang-barang legendari tidak dapat diproduksi, sehingga mereka berpikir jika Grid mungkin mengigau. Kemudian, kulit Pon menjadi putih dan biru. Gale Spear Epic telah diperoleh. Gale Spear Epic telah diperoleh. Gale Spear unik telah diperoleh. Apa? Pon merasakan sensasi yang menggemparkan di Satisfy, hanya 2 kali. Pada awalnya, dia kagum dan senang dengan game Satisfy itu sendiri. Game virtual reality yang benar-benar kenyataan lain.
Sebagai pencipta Satisfy, Lim Cheolo adalah dewa yang menciptakan dunia baru. Yang kedua adalah ketika dia bertemu dengan player peringkat pertama di Unifit Ranking, Kraugel. Pon dan Jisuka secara tidak sengaja bertemu dengannya, dan terkejut dan senang. Dia merasa kasihan pada Jisuka, tapi Kraugel adalah satu-satunya jenius Satisfy. Pon selalu memiliki posisi tinggi di setiap pertandingan yang ia mainkan. Tapi itu adalah pertama kalinya, dia merasa lusuh di depan seorang pengguna. Dan sekarang, Grid, kamu. Pon merasakan sensasi ketiganya, saat ia melihat informasi terperinci dari Gale Spear yang diberi peringkat unik. Dia mendapatkan kembali kepercayaan yang telah hilang. Dengan Grid, rasanya mungkin untuk melintasi dinding Kraugel, yang tidak pernah bisa diatasi dengan kekuatan Guit Sedakah.